Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas 9 semester ganjil. Oke, sekarang sebelum dimulai pelajarannya, mari kita alangkah baiknya membaca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Oke, sudah selesai. Sekarang sebelum dilanjut ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ayo duduk yang rapi anak-anak. Ibu akan absen. Kalau Ibu absen, namanya bila hadir ya. Siti Rahma, oke masuk. Monika Fianurni, oke masuk. Ahmad Kifaldi, Fadli Hazami, Zerli Diniati, Siti Fadila, oke masuk semua ya. Alhamdulillah, tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit, tidak ada yang bolos. Sekarang ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Iya benar sekali. Sekarang kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu kita akan bahas materi apa di akidah akhlak sekarang ini? Kita akan bahas tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Ya, benar sekali. Akhlak terpuji itu akhlak-akhlak yang baik, mencerminkan akhlak-akhlak yang baik kayak gitu. Nah, akhlak terpuji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, kreatif, inovatif, dan produktif. Sekarang kita akan bahas tentang berilmu. Ada yang tahu berilmu itu apa? Ya, ilmu itu ibarat pelita hati. Kita tidak bisa meninggalkan ilmu selama kita masih hidup di dunia kayak gitu. Apalagi sekarang kan menuntut ilmu bukan hanya di sekolah saja. Kita bisa menonton YouTube tentang edukasi-edukasi, terus menghadiri kajian-kajian di majelis atau menghadiri kajian-kajian online kayak gitu. Nah, yang pertama, pentingnya memiliki ilmu. Setiap orang mengakui ilmu itu sangat penting, apalagi perkembangan di zaman sekarang, zaman yang modern, terus teknologi makin canggih, persaingan pun makin ketat. Jadi kita butuh banyak bekal ilmu untuk memadai itu semua. Oleh karena itu, manusia semakin sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Bahkan biaya menuntut ilmu pun tidak kecil, tidak murah, jadi biaya menuntut ilmu itu sangatlah besar. Apalagi kita disekolahkan dari TK, SD sampai sekarang SMP. Nanti setelah lulus SMP kita akan SMA, terus lanjut ke perguruan tinggi. Jadi kita sebagai anak harus benar sungguh-sungguh menuntut ilmu, tidak boleh bermalas-malasan. Apalagi yang sekarang sekolahnya misalkan bolos, terus malas mengerjakan PR, nggak mau ikut pelajaran, itu tidak baik. Itu namanya akhlak tercela, tidak boleh. Kita harus bisa membanggakan orang tua kita, karena orang tua kita sudah membanting tulang mencari nafkah, untuk menyekolahkan kita. Nah, jadi begitu pentingnya, begitu berharganya ilmu dalam kehidupan ini. Maka Islam pun menempatkan orang-orang yang berilmu itu ditempatkan pada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, baik ilmu di dunia maupun ilmu akhirat kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan. Kita akan bahas tentang manfaat ilmu. Manfaat ilmu ada berapa anak-anak? Iya benar sekali, manfaat ilmu ada 3. Yang pertama, terangkat derajatnya sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Baik, Ibu bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
Jadi orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Orang yang memiliki ilmu itu akan mengetahui mana ajaran agama yang salah, mana ajaran agama yang tidak baik, tidak benar, mana agama yang baik, mana agama yang benar, kayak gitu. Nah, yang ketiga, memperoleh pahala di sisi Allah karena mentaati kewajiban menuntut ilmu. Nah, sekarang ibu tanya, menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi, orang yang menuntut ilmu itu akan memperoleh pahala yang benar-benar berlipat ganda, yang benar-benar ganjarannya sangat besar. Nah, tidak itu aja, Allah akan memudahkan segala urusan kita, Allah akan memudahkan belajar kita. Jadi kita nggak rugi menuntut ilmu. Emang menuntut ilmu itu capek, tetapi capeknya menuntut ilmu itu senang. Capeknya menuntut ilmu itu akan bahagia di kemudian hari. Kan Allah juga kan memberikan ganjaran pahala bagi orang yang menuntut ilmu. Sekarang masuk tentang perilaku berilmu. Perilaku berilmu ada berapa anak-anak? Ya, perilaku berilmu itu ada 3. Yang pertama ibu bacakan, memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahuinya. Jadi orang yang berilmu itu akan semangat menguasai ilmu-ilmu yang belum diketahui. Misalkan dia tidak tahu nih tentang MTK tentang perkalian. Dia akan mencari tahu tentang misalkan mencari tahu tentang ke edukasi YouTube atau mencari tahu ke guru-guru matematika kayak gitu. Nah, yang kedua, rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan. Orang yang berilmu itu akan rajin mendatangi pengajian, walaupun pengajiannya itu jauh di luar kota atau di Jakarta atau di mana, dia akan semangat untuk mendatangi majelis itu karena dia hanya berharap ridho Allah, mencari keberkahannya, mencari ilmu dan mencari pahala kayak gitu. Nah, yang terakhir, cukup riang mengeluarkan biaya demi tercapainya ilmu. Tadi ibu sudah bilang menuntut ilmu biayanya besar atau kecil? Iya, benar sekali, menuntut ilmu itu biayanya sangat besar. Tetapi bagi orang yang ingin memiliki ilmu, mereka cukup riang untuk mengeluarkan biaya karena dia tidak pelit, tidak misalkan di sekolah ini mahal atau sekolah gini. Sekarang kan ada yang namanya KIT atau dari pemerintah akan mengasih beasiswa bagi orang yang sungguh-sungguh ingin mencari ilmu. Jadi tidak usah repot untuk mencari kayak biaya atau kayak gimana pun. Misalkan orang yang tidak mempunyai biaya pun dia akan bisa bersekolah yang biayanya ditanggung oleh pemerintah kayak gitu. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri orang berilmu. Oke, ibu tulis dulu ya. Ciri-ciri yang berilmu itu ada apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Yang pertama, rendah hati. Rendah hati, ada yang tahu rendah hati itu kayak gimana? Iya, rendah hati itu tawadu. Ibarat padi, semakin berisi semakin merunduk. Sama halnya orang yang berilmu, semakin dia mempunyai ilmu, semakin banyak ilmunya, semakin merunduk, kayak semakin tawadu, rendah hati, tidak sombong. Misalkan dia tidak meremehkan, tetapi dia ajarkan, dia bimbing sampai dia bisa kayak gitu. Nah, yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jadi, orang yang berilmu itu akan menghargai pendapat orang lain. Misalkan, kita membahas tentang akhlak terpuji. Nah, teman kita yang B mengeluarkan pendapat, tetapi pendapatnya itu tidak masuk dengan akhlak terpuji. Gak apa-apa, kita terima aja. Asalkan
kita tidak bertujuan untuk tidak menyakitinya. Nggak apa-apa, kita terima aja. Nggak boleh misalkan ini nggak termasuk akhlak terpuji, nggak boleh kayak gitu. Itu sama saja menyakiti perasaan orang lain. Itu nggak boleh. Itu namanya akhlak tercela kayak gitu. Nah, yang ketiga, menghargai waktu. Menghargai waktu, misalkan orang yang berilmu itu akan benar-benar menghargai waktu, walaupun waktu itu semenit saja dia bisa mencari informasi lewat Google, misalkan biografi Nabi Muhammad. Nah, itu langsung nongol, langsung terlihat biografinya. Itu waktu semenit saja, bukan semenit, bahkan misalkan 5 detik, 1 detik bisa. Karena benar-benar sekarang kan teknologi makin canggih, jadi nggak perlu susah-susah. Misalkan di sini ada namanya perpus, dia terus ada jam kosong, dia tidak digunakan waktunya buat misalkan buat ngobrol, bercanda atau tidur. Dia akan menghargai waktunya, menghargai kesempatannya untuk pergi ke misalkan izin ke perpus untuk membaca buku, mencari informasi seperti itu. Nah, yang keempat, gemar membaca dan suka mencari informasi. Jadi orang yang berilmu itu akan gemar sekali membaca, misalkan membaca di perpustakaan atau membaca di Google tentang biografi atau segala macam. Dia akan terus-terus mencari informasi. Apabila dia tidak belum mengetahui tentang ilmu yang ini atau ilmu yang itu, dia akan benar-benar terus mencarinya. Nah, yang kelima, tidak suka berbicara tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi orang yang berilmu itu tidak suka, bukan tidak suka, kayak dia lebih baik diam, karena menurut dia apabila misalkan dia ngomong sama temannya untuk bergosip atau bercanda, itu kan namanya tidak ada gunanya. Lebih baik dia diam, karena diamnya orang berilmu itu sangat baik. Ya, benar. Nah, terus yang kelima, yang selanjutnya, tidak mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalkan kita bermain atau kerja kelompok nih, misalkan tujuan kita dari rumah kerja kelompok, tetapi sampai rumah teman kita kita tidak kerja kelompok, malah kayak main tiktokan lah, terus nge-game segala macam. Itu namanya tidak ada gunanya. Jadi orang yang berilmu itu misalkan kerja kelompok, dia datang ke rumah temannya bertujuan untuk bekerja kelompok. Jadi nggak menyia-nyiakan waktunya. Kalau udah kerja kelompok, dia harus ngerjain tugasnya yang dikasih ibu guru kayak gitu. Jadi nggak sia-sia aktivitas yang dia kerjain selama di rumah temannya kayak gitu. Terus yang terakhir, suka berbagi informasi. Misalkan si A mempunyai informasi tentang akhlak terpuji yang ibu ajarkan sekarang. Saya punya informasi nih, punya sedikit ilmu nih tentang akhlak terpuji kayak gini loh teman-teman. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik. Menuntut ilmu itu wajib, karena menuntut ilmu itu ganjaran pahalanya besar loh teman-teman. Kayak gitu. Nanti teman yang lain pun akan, wah hebat sekali ya kamu. Tapi kita harus rendah hati. Nah, si teman itu dapat ilmu dan kamu juga mendapat pahala karena sudah berbagi informasi ke teman yang belum tahu kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan membagikan tugas ya kepada kalian. Ingat, tugasnya dikerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek ya. Karena mencontek itu tidak baik, termasuk akhlak tercela. Jadi nggak boleh mencontek, harus kerjakan masing-masing ya. Ibu kasih waktu 9 menit dari sekarang. Kalau ya sudah, bisa dikumpulkan ke ibu sekarang ya. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, ibu akan mengkoreksi soal kalian di
pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelum Ibu tutup pelajaran pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk Ibu secara pribadi. Jangan bosan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu Allah akan memberikan pahala, terus Allah akan memudahkan pelajaran kita. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.